Dengan waktu yang ada, kita akan berikan waktu untuk para narasumber sekitar 30 menit untuk masing-masing melakukan presentasi, dan mohon para peserta untuk menyimak baik-baik apa yang disampaikan beliau-beliau ini, karena sungguh sangat bermanfaat dan waktu yang sangat diberikan ini sungguh sangat berharga, karena saya sendiri juga wow gitu ya, ada bapak-bapak sungguh sangat berkenan membagi ilmu untuk kita semua, dan ini sangat bermanfaat untuk teman-teman di desa yang ingin mengembangkan desanya, kampungnya, atau punya sesuatu ide-ide baru mungkin ada. Baik, langsung saja kita bisa presentasi dulu dari Asi Dewi. Silakan Pak Andi Yono. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salve, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Terima kasih saya sampaikan pada Mbak Novi selaku moderator yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk berbicara, berdiskusi, belajar bersama. Dan saya ucapkan selamat pagi untuk semuanya, untuk Ketua Umum IFTA, terima kasih sudah memberikan kesempatan saya untuk belajar di sini. Para narasumber, Pak Nurdin Razak, guru dan senior saya, gimana kabar Pak Nurdin? Semoga selalu rahmatan. Amin. Baik Mas, sehat selalu. Alhamdulillah. Dan seluruh peserta webinar yang berbahagia pada pagi ini, terima kasih. Semoga ini adalah media kita belajar bersama dan kita bisa saling sharing, bersinergi untuk membangun pariwisata di Indonesia yang berkelanjutan. Perkenalkan, nama saya Andi Yuwono, saya anak desa yang lahir di Blitar, tepatnya di bawah lereng Gunung Kelut. Alhamdulillah, karena kendesaan saya, karena sebuah desa yang cantik di sisi timur lereng Kelut, mungkin bisa menghantarkan saya, bisa sharing, bisa tukar pengalaman, bisa saling menginisiasi, menginspirasi untuk desa-desa wisata di Indonesia. Saya Ketua Umum Asosiasi Desa Wisata Indonesia. Asi Dewi adalah lembaga non-pemerintah, non-profit yang konsentrasi bergerak membangun Indonesia dari pinggiran sesuai dengan visi Pak Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin, membangun Indonesia dari lorong-lorong kampung dan sudut-sudut desa yang ada di Indonesia melalui jalur pariwisata. Kami berdiri tanggal 13 April 2011, jadi 2021 ini tepat Asi Dewi berumur 10 tahun. Umur yang masih sangat muda, yang masih seumur jagung, dan kita butuh banyak masukan, banyak bimbingan tentunya dari para senior, mentor, dan guru-guru kita, termasuk Pak Nurdin dan para narasumber yang lain. Asi Dewi sekarang sudah ada berdiri hampir sekitar 14 DPD di Indonesia, dan alhamdulillah kami terus bergerak dan terus berusaha bagaimana apa yang kita lakukan itu bisa mendapatkan manfaat, dan apa yang kami lakukan itu bisa dirasakan oleh teman-teman pelaku desa wisata yang ada di Indonesia. Mungkin di sini kalau ngomong pakar eco healing itu mungkin Pak Nurdin yang lebih tepat untuk berbicara tentang itu karena beliau adalah pakarnya. Mungkin di sini Asi Dewi akan sedikit sharing aja, bercerita. Apakah yang harus kita lakukan ketika pandemi ini kita belum tahu pangkal ujungnya seperti apa. Ketika pandemi ini sampai hari ini masih dalam tanda petik menghantui setiap sendi-sendi kehidupan yang ada di sekitar kita, terutama pariwisata.
pariwisata sangat terpukul, pariwisata sangat merasakan dampak yang cukup luar biasa, sehingga hari ini pun juga masih kita masuk dalam taraf, mungkin saya kurang tahu istilah apa yang sekarang diberlakukan pemerintah, karena pemerintah itu lebih suka membuat istilah baru, tapi tidak pernah berpikir dampak dan solusi untuk masyarakat seperti apa. Kita bingung. Intinya hari ini kita masih dalam masa-masa di mana pandemi itu masih menghantui kita. Nah, di masa pandemi ini tadi kita di depan sudah melihat video, mungkin operator bisa dibantu sambil saya berbicara, bisa ditayangkan ulang video yang sudah saya share. Asi Dewi tentunya juga bagaimana kita merasakan bahwa pandemi ini juga merasuk ke sendi-sendi kehidupan di desa. Desa wisata adalah salah satu yang terdampak. Tapi dengan adanya pandemi ini sebenarnya sebuah kesempatan bagi kami yang ada di desa itu untuk bisa berbenah, untuk bisa menata ulang apa sih yang harus kita lakukan ketika hidup berdampingan dengan pandemi. Kalau saya sebenarnya kurang sepakat kita akan melawan pandemi ini bersama, kita akan melawan corona. Itu sebenarnya sesuatu hal yang kurang tepat. Karena apa? Namanya virus, namanya bakteri, namanya pandemi itu setiap ada. Jadi kita bagaimana berpikir hidup berdampingan, bukan melawan. Kalau melawan sampai kapanpun saya akan tidak mampu. Tapi kalau kita hidup berdampingan dan mungkin bisa bagaimana ini menjadi sesuatu yang kekuatan sehingga kita untuk bangkit. Kalau istilah kami, living harmony with pandemi. Nah, di desa ini terbukti merupakan garda pertahanan yang paling kuat. Pandemi sebenarnya tidak begitu merasuk sampai ke denyut nadi kehidupan di desa. Kenapa? Karena pariwisata di desa itu menurut kami itu adalah bagian daripada bonus. Ada wisatawan yang datang ke desa itu adalah bonus. Tapi yang terpenting bagaimana di desa kita sebagai masyarakat produksi, kita mungkin di desa kita adalah masyarakat bahari, nelayan, pelaut, kita sebagai masyarakat agraris, sebagai petani, pekebun, dan lain sebagainya, masyarakat produksi, kita masih bisa untuk bertahan hidup di masa pandemi ini. Nah, yang kami lakukan ketika pandemi ini masih berjalan, maka ini saatnya kami di desa wisata berbenah. Bagaimana kita menambah kita menambah bagaimana alam kita bisa tetap terpelihara dengan baik. Kita mungkin saatnya di saat tamu belum ada karena wisatawan desa kita ditutup, kita menanam, kita mengembalikan lagi fungsi-fungsi ekologi yang ada seperti mata air dan lain sebagainya. Dan mungkin kita menambah fasilitas ketika nanti pandemi sudah mereda, tamu masuk, kita sudah mempunyai ini. Dan yang penting kita menata lagi sistem yang ada di desa wisata kita.